TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saya Andi Muhammad Ripaldi selaku Sekjen KBMI Keluarga Besar Mimals Indonesia. Di pagi hari ini kami sengaja berkunjung bersama para ketua-ketua dari member se-Nusantara guna melihat secara langsung apa putusan dari sidang PKPU nantinya. Yang mana dari kemarin kami juga sudah melihat banyak yang rancu di sini, banyak daftar nama-nama member lebih dari 2.000 itu adalah tidak valid. Kami berani mengatakan tidak valid karena ada beberapa member yang sudah melihat namanya dicatut dan ini sangat-sangat meresahkan untuk member semuanya. Apalagi kita sama-sama melihat bahwa Mimals sudah berjalan di aplikasi Google, ya itu sudah terlihat bahwa Mimals sudah luar biasa, sangat luar biasa karena menang dari beberapa sidang-sidang sebelumnya. Dan tentunya pada hari ini kami semua yakin bahwa PKPU tetap akan menang, maksud kami tetap akan ditolak dan Mimals tetap akan menang untuk selamanya. Karena ini adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya dan seluruh pada umumnya. Mimals, yes. Nusantara hari ini tepatnya hari Senin tanggal 23 November 2020 kami yang mewakili para customer semuanya se-Nusantara untuk mencari dengan tuntas dana-dana reward, dana-dana hadiah yang sempat tertunda 1 hari sebelum ditangani oleh Oknum Polda Jatim. Dan salah satunya adalah di kantor Elsa Sharif sebagai lawyer waktu itu yang mengamankan dana-dana member. Ya. Dan ini sampai detik hari ini beliau yang menangani, yang megang dana itu merasa bahwa itu adalah lawyer fee. Sementara kami tahu semua bahwa ada sekitar 9M, 4 dan tambahan lagi sampai 9M itu memang diakui lawyer fee oleh owner Mimals dalam hal ini. Namun di masa-masa di awal ini sudah rancu cara kerjanya Elsa Sharif bersama tim Vidi Galenso sudah rancu sehingga kami member meminta untuk diganti lawyernya. Makanya dicabut dan yang jadi persoalan sampai detik hari ini mereka belum berinisiatif baik mengembalikan dana anggaran titipan sekitar 50 miliar. Dan ini ada beberapa bukti-bukti transfer langsung ke rekening beliau bersama dengan Elsa Sharif atas nama di rekening Vidi Galenso Sharif. Kemudian ada inisial FA juga dan ada beberapa yang lainnya yang lebih dari 50M. Kami selaku customer se-Nusantara akan mencari sampai dimanapun karena ini adalah hak kami. Ya, saya selaku Sekjen KBMI Keluarga Besar Mimals Indonesia akan mewakili teman-teman se-Nusantara demi untuk amannya. Karena kalau kami bersama ketua tidak mewakili, maka di jalan ini akan full. Bagaimana 270.000 member akan meminta haknya yang salam sejahtera buat kita semua. Kami atas nama customer Mimals Indonesia, yaitu KBMI Keluarga Besar Mimals Indonesia, kami berada di PN Jakarta Pusat PKPU yang untuk menunjukkan support kami sebagai customer kepada Mimals karena kami adalah customer yang tidak merasa dirugikan. Nah, saat ini kami ada di sini selalu mendampingi dari PKPU yang awal sampai yang keempat yang sudah ditolak ya. Sudah ditolak, kami tetap berada di sini. Biarpun ini sangat mengganggu aktivitas kami sebagai customer karena kami merasa kita sudah berjalan sekarang dan itu adalah etiket baik daripada owner sendiri yang tetap mengusahakan biarpun sekarang dalam kasasi tetapi masih semuanya di lock dan sebagainya, tetapi beliau sebagai owner
menunjukkan etiket yang sangat baik untuk kita semua customer yang ada. Ya, jadi kami meminta PKPU ini kalau memang ada nama-nama yang disebutkan oleh kuasa hukum daripada yang penuntut, kami minta nama-nama yang mereka bilang itu ada kurang lebih 2.000, lebih dari 2.000. Tolong kalau memang fair, tolong kami diberikan nama-nama tersebut. Sehingga kami juga ingin mengetahui apakah nama-nama tersebut ada nama-nama kami yang dicatut ya oleh oknum-oknum ini hanya untuk menghambat, karena kami tidak pernah merasa dirugikan. Dan sekarang ini sangat menghambat karena apa? Etiket baik daripada owner sendiri sudah berjalan ya. Aplikasi berbasis aplikasi untuk slot iklan ini sudah berjalan dan kami sedang beriklan di situ. Dan sehingga kami harus ada di sini juga, ini sangat mengganggu mungkin ya. Sekarang saya mau tanya, yang merasa dirugikan itu adalah kami. Kenapa? Sekarang itu kalau ada yang mau mempilotkan, nah sekarang apa yang mau dipilotkan? Kita tidak mau ini pilot, karena ini harus berjalan, karena kami sedang pasang iklan di situ, yaitu nasib kami ini. 270.000 customer seluruh Indonesia. Kalau ini dipilotkan, bukan owner yang mempilotkan. Kok ada oknum-oknum yang mau mempilotkan tuh kenapa? Tidak melihat kepentingan orang banyak ini lebih penting daripada kepentingan yang cuma segelintir 2.000 atau apapun itu katanya. Notabene kita nggak tahu apa itu benar. Tolong diberikan nama-nama tersebut kalau memang ada. Tetapi ingat, kami di sini merasa tidak ada yang dirugikan. Dan dari 270.000 member seluruh Indonesia, kami ini nasibnya seperti apa? Kalau ini harus dipilotkan, sementara owner sedang berusaha untuk berjalan dan tidak mau dipilotkan karena owner memikirkan nasib-nasib daripada customer seluruh Indonesia yang sudah beriklan dan menaruhkan nasib mereka di situ untuk keseharian mereka, UMKM, UKM, vendor-vendor daripada UMKM ini. Apa yang akan terjadi? Kami minta pemerintah untuk menyeport. Kasihan yang lain. Kepentingan orang banyak harus diutamakan daripada kepentingan yang oknum-oknum tidak benar. Ya, dan kami akan tetap mengawal sampai kapanpun juga. PKPU ini kami rasa tidak baik. Kenapa? Karena kami akan dirugikan di sini. Karena owner tetap beretiket baik. Sekali lagi saya bilang, owner tetap beretiket baik. Kenapa? Sedang berjalan aplikasi ini dan sudah berjalan. Bentuk daripada owner punya tanggung jawab kepada seluruh customer. Itu yang harus kita apresiasi. Dan kami customer semua sangat apresiasi apa yang owner sudah lakukan sampai sekarang ini, biarpun semuanya masih dalam kasasi, tetapi beliau tetap melakukan aplikasi ini, menjalankan aplikasi ini untuk kami ini bisa berjualan kembali di slot iklan tersebut. Para customer aplikasi pembelian slot iklan Mimels menuntut dana mereka dikembalikan sebesar lebih dari 50 miliar rupiah. Dana tersebut sebelumnya diakui mantan kuasa hukum Mimels Elsa Syarif dan Vidi Galenso Syarif sebagai biaya kuasa hukum. Para customer Mimels yang tergabung dalam keluarga besar Mimels Indonesia atau KBMI akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak mereka setelah upaya diskusi dan silaturahmi berakhir buntu. Sekjen KBMI Andi Muhammad Rifaldi mengatakan pihaknya telah 2 kali mendatangi kantor Elsa Syarif setelah melayangkan surat somasi namun tidak pernah ditanggapi. Andi menjelaskan dana yang merupakan hadiah untuk para customer Mimels tersebut dititipkan kepada Elsa Syarif dan Vidi Galenso Syarif melalui rekening pribadi sebesar 48 miliar rupiah. Sisanya dititipkan ke sejumlah oknum yang akan mereka datangi satu persatu. Para customer Mimels yang tergabung dalam KBMI ikut menghadiri sidang putusan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Senin siang, di mana sidang akhirnya memutuskan memenangkan Mimels dan menolak tuntutan PKPU yang dilayangkan pihak kurator.
Dengan demikian, Mimels dinyatakan tidak bersalah dan tidak memiliki utang piutang. Meski demikian, pihak KBMI mempertanyakan munculnya nama 2.000 customer anggota yang diduga dicatut pihak kurator untuk mendukung gugatan PKPU. Hal ini diketahui setelah pihak KBMI mendapatkan sejumlah laporan anggota yang merasa namanya dicatut dalam gugatan PKPU. Andi mengatakan pihaknya secara tegas akan menelusuri oknum yang sengaja mencatut nama anggotanya dalam PKPU. PKPU itu apa? Tahu nggak apa PKPU itu? Justru saya siapa yang berhutang? Lagi kalau digugat PKPU. Semuanya para customer se-Nusantara hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 23 November 2020, kami yang mewakili para customer semuanya se-Nusantara untuk mencari dengan tuntas dana-dana reward, dana-dana hadiah yang sempat tertunda 1 hari sebelum ditangani oleh oknum Polda Jatim. Dan salah satunya adalah di kantor Elsa Sharif sebagai lawyer waktu itu yang mengamankan dana-dana member, ya. Dan ini sampai detik hari ini beliau yang menangani, yang megang dana itu merasa bahwa itu adalah lawyer fee, sementara kami tahu semua bahwa ada sekitar 9M 4 dan tambahan lagi sampai 9M itu memang diakui lawyer fee oleh owner Mimels dalam hal ini. Namun di masa-masa di awal ini sudah rancu cara kerjanya Elsa Sharif bersama tim Vidi Galenso sudah rancu, sehingga kami member meminta untuk diganti lawyernya. Makanya dicabut, dan yang jadi persoalan sampai detik hari ini mereka belum berinisiatif baik mengembalikan dana anggaran titipan sekitar 50 miliar. Dan ini ada beberapa bukti-bukti transfer langsung ke rekening beliau bersama dengan Elsa Sharif atas nama di rekening Vidi Galenso Sharif. Kemudian ada inisial FA juga, dan ada beberapa yang lainnya yang lebih dari 50M. Kami selaku customer se-Nusantara akan mencari sampai dimanapun, karena ini adalah hak kami. Ya, saya selaku Sekjen KBMI Keluarga Besar Mimels Indonesia akan mewakili teman-teman se-Nusantara demi untuk amannya. Karena kalau kami bersama ketua tidak mewakili, maka di jalan ini akan full. Bagaimana 270.000 member akan meminta haknya yang sudah dipermainkan. Apakah dia bersedia? Ya, dia yang menyatakan. Elsa Sharif, tolong. Nah, Anda lihat di sini. Ini tertanggal 23 Desember 2019. Ya, ini menyatakan persetujuan keluarga Pak Sanjay terhadap dana yang diterima oleh Bu Elsa. Ini tidak kami sangkal. 23 Desember ini memang ada namanya lawyer fee 9 miliar. Tetapi kami punya beberapa bukti, ada 8 bukti transfer itu tertanggal setelah tanggal ini. Jadi ada tanggal 26 Desember dan seterusnya. Ini nanti akan kami buktikan. Insya Allah siap-siap saja mereka akan kita lakukan karena ini hak daripada member dan customer, seluruh stakeholder dari Mimels. Terima kasih. Jadi ingat ya, dari Elsa Sharif meminta, nah ini tanggung jawabnya ini, tolong disorot ini yang mengatakan dari Elsa Sharif minta katanya di ini dengan hukum saja, gimana? Jalur lebih baik dari bapak kan tadi saran saya. Bapak ini kita tetap bapak ini kan enggak, tadi kan lagi bicara bapak ini ngotot, udah hukum aja. Nah ini yang ini orangnya ini jadi tanggung jawabnya adalah dia nanti. Nanti dia tanggung jawab untuk 270.000 member seluruh Indonesia. Karena itu uang member. Karena itu uang customer loh. Customer. Bukan uang daripada ini customer, dan ada rekaman videonya, audionya semua. pengiriman 50M. Ya, itu usul aja. Kalau kita tidak halangi, ini rame sini. Saran saya. Iya. Saran saya. Namanya siapa? Bukan saran dari mana, saran saya, Pak. Nama kamu siapa tadi?
Namanya siapa? Ya sebutin namanya Rizky. Rizky apa? Ya Rizky udah. Nama lengkapnya? F-nya itu apa? Udah nggak usah dipermasalahkan. Udah nanti malah rame gitu ya. Nggak ada ujungnya nanti sebenarnya. Oke. KBMI mengimbau seluruh anggota menyuarakan haknya serta tetap waspada terhadap dugaan penyalahgunaan data para customer untuk kemungkinan adanya gugatan PKPU selanjutnya. Menurut Andi, Mimels telah 6 kali digugat PKPU, di mana seluruh gugatan PKPU menggunakan nama para customer Mimels. Meski demikian, seluruh gugatan PKPU tersebut ditolak. Dalam putusan sidang dan Mimels tetap dimenangkan. Sama-sama hari ini menyaksikan adanya kepastian hukum. Alhamdulillah di negeri kita masih terjawab dengan baik. Terbukti dengan gugatan yang ke-5 sudah ditolak oleh pengadilan. 5 dan 6. Ini membuktikan bahwa kita punya harapan depan masa depan hukum bisnis kita akan berjalan dengan baik. Berharap Mimas tetap kembali bangkit, bisa menyejahterakan para members yang mengikuti prosedur dengan baik. Amin. Menyejahterakan semua orang yang ingin mengubah nasib memilih members. Itu harapan kami dan para members semua di sini selalu berdoa bersama-sama, bersolid, bergandengan tangan memajukan, mengusahakan members. Karena telah merugikan anggotanya. Andi menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait dugaan adanya pencatutan nama aplikasi Mimels. Terdapat aturan hadiah yang akan diperoleh para customer setelah memenuhi syarat yang ditentukan. Hal ini dipahami oleh seluruh customer Mimels. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.